Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai surat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan. Atas nama direksi yang bertanda tangan di bawah ini, yang pertama ada Nike Widiawati dan yang kedua ada Emma Sri Martini, menyatakan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dari penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina dan entitas anaknya untuk tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dan di sini terdapat tanda tangan atas nama dan yang mewakili direksi. Selanjutnya pada laporan tersebut juga terdapat opini auditor. Menurut opini, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian grup tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Berikut terdapat tanda tangan KAP Purwantono Sungkoro dan Surya atas nama Widya Ariyanti. Baik, selanjutnya di sini saya akan menganalisis mengenai laporan posisi keuangan konsolidasian dari PT Pertamina pada tanggal 31 Desember 2023 yang dimana disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat. Nah, jadi pada laporan posisi keuangan yang pertama, karena PT Pertamina ini merupakan perusahaan di bidang perdagangan, maka mereka ini asetnya dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar, dimana total aset pada PT Pertamina di tahun 2023 ini lebih besar dibandingkan di tahun 2022. Di tahun 2022 itu sebesar 87.810 sekian, dan di tahun 2023 asetnya itu naik menjadi 91.123.000 sekian. Nah, selanjutnya untuk pada liabilitas di laporan posisi keuangan di PT Pertamina ini juga sama, dibagi menjadi dua, yaitu di liabilitas lancar dan di liabilitas jangka pendek dan di liabilitas jangka panjang, yang dimana jumlah liabilitas di tahun 2023 ini lebih kecil dibanding di tahun 2022, dimana di 2022 ini sebesar 50.595 sekian, dan di tahun 2023 ini di 49.694.000 sekian. Dan selanjutnya pada akun yang terakhir di ekuitas, di mana pada laporan posisi keuangan PT Pertamina, ekuitasnya ini bisa dibilang pada akhir di 2023 jumlah ekuitas di tahun 2023 ini lebih besar dibanding di tahun 2022, karena di 2022 ini sebesar 37.215 sekian, dan di tahun 2023 ini jadi 41.428.000 sekian, sehingga jumlah liabilitas dan ekuitas di tahun 2023 ini lebih besar dibandingkan di tahun 2022. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, untuk yang pertama yaitu penjualan dan pendapatan usaha lainnya. Nah, terdapat nih jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dengan total 75.754.229. Nah, ini dinyatakan dalam ribuan dolar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain. Namun pada tahun 2022 yaitu sebesar 84.888.255. Nah, jadi jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya yaitu sebesar pada tahun 2023 75.787.812. Nah, berikutnya yaitu beban pokok penjualan dan beban langsung lainnya. Jumlah beban pokok penjualan dan beban lainnya yaitu sebesar 63.356.60
Nah, untuk tahun 2022 yaitu seperti 71.372.879. Jadi laba bruto pada tahun 2023 sebesar 12.431.752, sedangkan pada tahun 2022 yaitu 13.515.376. Nah, ada laba sebelum pajak penghasilan yaitu sebesar 7.375.662 pada tahun 2023. Pada tahun 2022 sebesar 6.998.505. Nah, laba tahun berjalan yaitu sebesar 4.769.994 pada tahun 2022-nya, yaitu 4.059.824. Nah, sedangkan terdapat nih penghasilan atau rugi komprehensif lain. Nah, jumlah penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan pada tahun 2023 yaitu 4.364.185, sedangkan 2022 yaitu 4.090.108. Jadi laba tahun berjalan yang diatribusikan yaitu sebesar 4.769.994, tahun 2022 4.559.824. Nah, jumlah penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan yang dapat diatribusikan yaitu dengan jumlah sebesar 4.364.185, dan 2022 yaitu 4.090.108. Nah, berikutnya yaitu laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Pada tahun 2023 yaitu terdapat modal saham dikumpulkan sebesar 16.552.544 dan tambahan modal atau dikurangi yaitu sebesar 1.027.376. Nah, selisih kursnya sebesar 695.573. Nah, penghasilan komprehensifnya sebesar 640.333. Nah, ini dibutuhkan penggunaannya yaitu 18.147.482 dan bebannya yaitu 4.441.444. Jadi jumlah totalnya yaitu sebesar 38.058.884 dan kepentingan non penghasilan sebesar 3.369.842. Jadi jumlah ekuitas yaitu 41.428.696. Nah, sedangkan pada tahun 2022 yaitu modal saham dikumpulkan sebesar 16.336.421 dan tambahan modal sebesar 1.023.529 dan bantuan pemerintah sebesar 1.361 dan selisih kursnya sebesar 676.787 dan penghasilan komprehensif lainnya yaitu sebesar 981.633 dan ini saldo laba ditambahkan yaitu 15.281.360 dan bebannya yaitu 3.806.776 dengan jumlah total 34.707.235 dan kepentingan non penghasilan sebesar 2.508.20 dan jumlah ekuitasnya sebesar 30.215.255. Untuk selanjutnya yaitu laporan arus kas PT Pertamina. Nah, laporan arus kas yang pertama itu dari aktivitas operasi seperti penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan kas dari pemerintah, penerimaan pembayaran bunga, penerimaan kas dari restitusi pajak, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kas kepada pemerintah, pembayaran pajak, pembayaran kas kepada pekerja dan manajemen, serta penempatan pada kas yang dibatasi penggunaannya.
Kemudian arus kas dari aktivitas investasi seperti hasil dari pelepasan investasi jangka pendek, penerimaan bunga dari investasi, penerimaan kas dari aktivitas investasi lain, hasil penjualan aset tetap, kemudian penerimaan kas yang dibatasi penggunaannya, penerimaan dividen, hasil dari pelepasan investasi jangka panjang, pembelian aset minyak dan gas, serta panas bumi, kemudian pembelian aset tetap, pembayaran aset eksplorasi dan evaluasi, akuisisi entitas anak setelah dikurangi kas, kemudian penempatan investasi jangka pendek, penempatan penyertaan jangka panjang, dan yang terakhir pembayaran uang muka penambahan investasi saham. Kemudian yang terakhir yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan seperti penerimaan dari pinjaman jangka pendek, penerimaan dari pinjaman jangka panjang, penerimaan penambahan penyertaan kepentingan non-pengendali, penerimaan dari penerbitan obligasi, kemudian penerimaan dari kas yang dibatasi penggunaannya, pembayaran pinjaman jangka pendek, pelunasan pinjaman jangka panjang, pembayaran obligasi, pembayaran beban keuangan, pembayaran sewa pembiayaan, dan yang terakhir pembayaran dividen. Pendekatan prospektif. Yang pertama ada aset tetap. Di sini aset tetap kecuali tanah disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap. Pada setiap akhir tahun buku, nilai sisa, umur manfaat, dan metode penyusutan aset ditinjau ulang dan disesuaikan secara prospektif sebagaimana mestinya. Apabila suatu aset sudah tidak digunakan atau dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan, konsolidasian, dan keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Berikutnya terdapat aset minyak dan gas serta panas bumi. Aset minyak dan gas serta panas bumi lainnya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis atau masa kontrak yang relevan. Masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah minimal setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laporan laba rugi ketika perubahan terjadi. Kemudian di sini terdapat kontrak asuransi. Jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi dan retrosisi prospektif diakui sebagai premi reasuransi selama periode kontrak reasuransi dan retrosisi secara proporsional dengan proteksi yang diberikan. Pembayaran atau liabilitas atas transaksi reasuransi dan retrosisi retrospektif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar liabilitas yang dicatat sehubungan kontrak reasuransi dan retrosisi tersebut. Di sini grup mereasuransikan sebagian porsi resikonya kepada perusahaan reasuradur. Jumlah premi yang dibayar atau porsi premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sesuai dengan proporsi jumlah proteksi reasuransi yang diterima. Dan selanjutnya adalah mengenai pendekatan retrospektif. Jadi pada laporan di PT Pertamina, khususnya di catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang di tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, di mana dinyatakan dalam ribuan dolar Amerika Serikat, itu mereka menjelaskan pada poin nomor 2 di poin B nomor I, di mana ini adalah penerapan dari standar interpretasi baru atau revisi berikut tidak menimbulkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi grup dan efek material terhadap laporan keuangan konsolidasian lanjutan, di mana mereka ini menyatakan retrospektif pada amandemen PSAK 16 di mana aset tetap hasil sebelum penggunaan yang diintensikan, di mana pernyataannya adalah grup menerapkan amandemen tersebut secara retrospektif hanya untuk aset tetap yang dibuat supaya aset siap digunakan pada atau setelah awal periode penyajian, paling awal ketika entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut. Nah, amandemen ini tentunya itu berdampak pada laporan keuangan konsolidasian dan
grup karena tidak adanya penjualan atas item-item yang dihasilkan aset tetap yang menjadi tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal periode paling awal. Nah, selanjutnya ada pada CALK juga di nomor 2 poin D, di mana ikhtisar informasi kebijakan akuntansi material di poin D yaitu kombinasi bisnis lanjutan, di mana mereka pada PT Pertama ini mengungkapkan retrospektif pada pernyataan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 22 apabila proses akuntansi awal dan kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan pada saat kombinasi terjadi, kelompok usaha melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya ini belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian, dan selama periode pengukuran, kelompok usaha menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan jika diketahui telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut. Dan pengungkapan retrospektif terakhir ini ada pada tetap di poin 2. Ada di nomor 2 poin 2 tentang reasuransi, di mana poin ini tuh menyatakan jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi dan retrosesi prospektif dilakukan sebagai premi reasuransi selama periode kontrak reasuransi dan retrosesi secara proporsional dengan proteksi yang diberikan. Nah, pembayaran atau liabilitas atas transaksi reasuransi dan retrosesi retrospektif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar liabilitas yang dicatat sehubungan kontrak reasuransi dan retrosesi tersebut. Nah, grup ini mempunyai kontrak reasuransi dan retrosesi profesional dan non-profesional dengan perusahaan asuransi dan reasuransi di dalam maupun di luar negeri. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.